Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang sumber daya alam non-hayati. Untuk itu, sebelum teman-teman menyimaknya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sumber daya alam non-hayati sering dipahami sebagai renewable resources yang atau sering disampaikan sebagai bahan-bahan tambang yang ada di dalam bumi. Sumber daya alam yang jumlahnya mulai terbatas ini karena penggunaannya lebih cepat daripada pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Sumber daya alam yang ini tidak dapat diperbaharui dalam waktu atau jangka waktu yang pendek. Butuh waktu ratusan bahkan jutaan tahun untuk membentuk kembali organisme ini. Untuk itu, mulai sekarang kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam non-hayati dengan bijaksana. Sudut pandang dari sisi ekonomi memandang konservasi penting dilakukan karena unsur-unsur sumber daya alam ini memiliki nilai yang ekonomis. Misalnya, konservasi tanah penting dilakukan karena tanah merupakan tempat berbagai kegiatan ekonomi, yaitu sebagai tempat tinggal, usaha pertanian, kawasan industri, area rekreasi atau jalan untuk transportasi. Sehingga fungsi dan statusnya perlu terjamin secara berkelanjutan. Contoh lainnya, konservasi air penting dilakukan karena air dapat berfungsi sebagai sumber aktivitas ekonomi saat menghasilkan tenaga listrik yang sangat terkait erat dengan aktivitas ekonomi dari masyarakat. Dan bila ditinjau dari sisi ekologi, konservasi penting dilakukan agar fungsi dan unsur-unsur sumber daya ini tetap optimal. Misalnya konservasi tanah penting dilakukan karena bila tanah yang tadinya subur dan produktif sebagai lahan pertanian berubah menjadi tidak subur dan tidak produktif lagi, maka fungsi pentingnya sebagai sumber daya yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup organisme tentunya akan terganggu. Konservasi tanah penting dilakukan agar tetap berfungsi optimal dan berkelanjutan dalam mendukung seluruh kehidupan organisme yang hidup di dalamnya maupun di atasnya. Konservasi dari sisi sosial. Konservasi dari sisi sosial pun misalnya berdasarkan alasan sosial. Konservasi tanah penting dilakukan karena tanah berkaitan erat dengan perilaku sosial dari manusia. Masyarakat yang hidup di tanah yang subur mempunyai kehidupan sosial yang berbeda dari masyarakat yang hidup di tanah yang gersang. Hal tersebut merupakan contoh bahwa konservasi tanah penting dilakukan untuk memelihara kelestarian dan fungsi manfaat sosial bagi kehidupan manusia. Berdasarkan alasan sosial pula, konservasi air penting dilakukan karena air mempunyai fungsi sosial yang sangat amat penting bagi manusia. Penggunaan air bersama saat mencuci di sungai dan atau pembagian air irigasi adalah kehidupan sosial yang berkaitan dengan air. Nah, manfaat dari di sini saya ingin menjelaskan manfaat dari sumber daya alam non-hayati. Mungkin hanya beberapa saja saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu hutan. Hutan dapat menghasilkan kayu dan rotan, kemudian yang dapat digunakan untuk industri kayu dan mebel atau peralatan rumah tangga, penghasil oksigen dan menjaga lingkungan supaya tetap menjadi nyaman ditinggali manusia dan dapat dilakukan sebagai tempat wisata, berburu atau berkemah. Kemudian minyak bumi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar untuk industri, kendaraan bermotor dan rumah tangga. Digunakan untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Gas alam dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Juga digunakan sebagai bahan masak dalam rumah tangga, sebagai bahan dasar dari tinta, deterjen, dan obat anti serangga. Untuk pembangkit tenaga listrik yang lebih efisien dan bebas polusi. Yang terakhir yaitu batu bara sebagai bahan bakar dari karbon teraktivasi, serat karbon dan metal silikon, dan dapat digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga yang untuk memasak, sebagai bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik dan industri. Sekian materi singkat dari konservasi sumber daya alam non-hayati. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.